Kalau kalian pernah merasa sakit tanpa disentuh, ini untuk kalian. Seorang pelajar di Malang, Jawa Timur melaporkan aksi perundungan. Sejumlah kasus perundungan di sekolah terjadi di tanah air. Terbaru, seorang siswa di Cilacap dengan keji memukul dan menendang teman satu sekolahnya dengan bertubi-tubi. Kadang orang nggak sadar perundungan paling menyakitkan itu datang dari kata-kata. Mereka bilang cuma bercanda, tapi buat aku itu nggak lucu. Setiap bunyi notifikasi terasa kayak tusukan kecil. Perundungan digital itu nyata. Ada hari di mana aku pura-pura kuat, tapi kenyataannya aku capek. Capek pura-pura nggak peduli, capek dibilang baper. Padahal semua orang punya batas. Ini bukan lebay, ini luka. Orang pikir perundungan cuma terjadi di sekolah, padahal di rumah pun bisa terjadi. Lewat komentar, lewat chat, lewat ucapan yang dianggap biasa. Sedikit demi sedikit, aku mulai meragukan diri sendiri. Sampai akhirnya aku ingat bahwa Indonesia memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada hal tersebut. Pancasila, sila kedua mengajarkan kita mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima pun mengajarkan kita mengenai keadilan sosial. Hargai sesama, hormati perbedaan. Perundungan dapat berhenti ketika kita peduli, ketika kita tidak ikut-ikutan merendahkan orang lain, ketika kita berhenti menyebarkan komentar jahat, ketika kita memilih untuk menghargai orang lain, meski berbeda. Dan itu adalah Pancasila dalam tindakan, bukan hanya Pancasila dalam kata. Mulai dari kamu, mulai hari ini. Kalau kamu pernah dirundung, kamu nggak sendirian. Kita bisa menghentikan perundungan dari hal-hal kecil, seperti berpikir sebelum berkomentar, menguatkan teman yang disakiti, dan yang terakhir adalah berani berkata cukup ketika melihat orang dihina atau direndahkan, bahkan dirundung. Ayo kita mulai dari diri sendiri.